Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Jayanti dari kelompok 5 akan sedikit menjelaskan mengenai pedoman bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Adapun pengertian bantuan hukum yaitu adanya pemberian jasa baik yang berbentuk nasihat hukum maupun yang bertindak sebagai kuasa hukum untuk membela seseorang yang berperkara secara cuma-cuma yang diberikan kepada orang yang tidak mampu ekonominya. Undang-undang bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum yang berbunyi yang ayat 1, bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum. Ayat 2, pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh menteri dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini. Yang selanjutnya yaitu ayat 3, menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bertugas yang pertama menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum, yang kedua menyusun dan menetapkan standar bantuan hukum berdasarkan asas-asas pemberian bantuan hukum, yang ketiga menyusun rencana anggaran bantuan hukum, yang keempat mengelola anggaran bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta yang kelima yaitu menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran. Dian Wallace menyebutkan bahwa pemberi bantuan hukum itu dapat dibedakan menjadi dua golongan. Yang pertama yaitu pemberi bantuan hukum yang menjalankan pekerjaan sebagai mata pencaharian pokok adalah advokat pengacara dan konsultan hukum, serta yang kedua yaitu pemberi bantuan hukum yang menjalankan pekerjaan tersebut tidak sebagai mata pencaharian pokok, yakni mereka yang secara insidentil memberikan bantuan hukum yaitu pegawai negeri termasuk TNI setelah mendapat izin lebih dahulu dari pimpinannya, komandan, dan orang-orang swasta. Adapun hak dan kewajiban penerima bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum pasal 12 dan pasal 13 yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu penerima bantuan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa. Yang kedua, mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum atau kode etik advokat. Dan yang ketiga, mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu penerima bantuan hukum wajib menyampaikan bukti, informasi, atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum dan membantu kelancaran pemberian bantuan hukum. Mengenai pembiayaan penyelenggaraan bantuan hukum diatur dalam pasal 16, pasal 17, pasal 18, serta pasal 19 Undang-Undang Bantuan Hukum yaitu sebagai berikut. Pasal 16 ayat 1, pendanaan bantuan hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan bantuan hukum sesuai dengan undang-undang ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara. Ayat 2, selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, sumber pendanaan bantuan hukum dapat berasal dari hibah atau sumbangan serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. Dalam pasal 17 ayat 1, pemerintah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum dan anggaran pendapatan dan belanja negara. Ayat 2, pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dialokasikan pada anggaran kementerian penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dalam pasal 18, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat 1 kepada pemberi bantuan hukum diatur dengan peraturan pemerintah. Yang selanjutnya yaitu pasal 19 ayat 1, daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum
dalam anggaran pendanaan dan belanja daerah. Dan ayat 2, ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan daerah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.